Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menghargai hadirat-Mu Tuhan. Kami mengalami kebaikan-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, dan tiada yang mustahil bagiku. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yang percaya katakan amin, saudara. Mari bersama kita naikkan pujian ini. Terima kasih, Engkau kekuatan kami Tuhan. Kekuatan di hidupku, Yesus, ku dapat di dalam-Mu. Oh, Kau teguhkan hatiku, Yesus, tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi katakan, kekuatan kami Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu, di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, amin. Dan tiada yang mustahil bagimu. Katakan bersama, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sebab aku percaya, oh, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yang percaya katakan haleluya. Kami percaya Engkau dahsyat Tuhan. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sebagai ucapan syukur saudara, katakan kekuatan kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena
Saudara. Terima kasih Tuhan, sebab kami hidup setiap hari karena kami melihat pekerjaan tangan-Mu sempurna dalam hidup kami. Sebab yang kami dengar hanya firman Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk karya-Mu dalam hidup kami, yang sekalipun tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau baik selalu di hidupku. Tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau tinggalkan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Oh, ku percaya. Amin. Namun karena firman-Mu tiada. Mari jemaat bersama katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Ini firman-Mu Tuhan, dan kami mau katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Mari sekali lagi katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kehidupan kami, Engkau Allah yang ajaib. Mari terus semuanya Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hati kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami hanya mau bersyukur sebab Engkau baik bagi kami. Tiada pernah sekalipun Engkau lupakanku. Engkau Bapa yang setia, Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Mari saya berkatakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari angkat tanganmu saudara. Sebab aku percaya, bukan karena melihat,
firman-Mu yang selalu ku percaya. Tiada pernah namun karena firman-Mu tiada pernah, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dan firman-Mu Tuhan tak akan pernah berubah. Bahkan Kau lebih tahu dalam kedalaman hati kami apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan. Engkau tahu, Tuhan. Bahkan sebelum kami datang berdoa, minta, berseru, Engkau sudah tahu apa yang kami butuhkan, Tuhan. Kami bersyukur untuk itu, Tuhan. Allah yang maha tahu, Allah yang mengerti, Allah yang memberikan pengharapan, Allah yang memberikan kepastian. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu kami Tuhan. Engkau tahu setiap keadaan kami Tuhan. Jauh sebelum kami datang, jauh sebelum kami berseru, waktu kami meminta sekalipun Engkau sudah tahu yang terbaik bagi kami. Engkau bahkan gak lihat kami dari kekurangan kami Tuhan. Engkau tidak izinkan kami melihat keadaan sekitar kami. Engkau Allah yang membuat kami berjalan dengan kepastian dan pengharapan dari Engkau Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Dengan iman katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau saudara katakan, Kau lebih tahu yang
hidupku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Katakan, ku berserah, ku percaya, hanya Yesus tolong yang setia. Kau yang terbaik, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari angkat tangan kita tinggi saudara. Kau lebih buktikan hidupku, ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari biar musik saja, saudara, mari angkat suara bagi Tuhan. Engkau boleh katakan apa yang engkau mau, saudara, sebab Dia tahu yang terbaik. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Katakan saudara, Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Boleh sambil berdiri saudara, mari berdiri bersama. Kau lebih tahu, pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya. Come on, hanya Yesus. Sekali lagi saudara, haleluya. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup buktikan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kami punya Tuhan yang terlalu besar, Tuhan, di dalam hidup kami. Semua Kau tahu segalanya. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang
Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan saudara, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat adanya dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami tahu kami punya Tuhan yang besar, yang menyediakan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang bersuka cita boleh katakan bersama, amin. Tepuk tangan saudara. Wow. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu, tadi sudah salam dengan yang keluarga, kerabat yang datang sama-sama. Kali ini lihat ke belakang saudara dan bilang, bro, sis, Bapak, Ibu, ayo lebih sukacita lagi buat Tuhan. Ayo nengok ke belakang saudara. Gak perlu salaman gak apa-apa, tapi ngomong aja saudara. Puji Tuhan. Yes, boleh tepuk tangan sama-sama yuk. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Come on. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi kasih Allah, sing. Kasih Allah selalu baru setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, balik-balik terus, selalu yang terbaik. Dia gak pernah rancangan yang terbaik. Katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Yang setuju katakan, hai. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Sekali lagi, kasih Allahku, kasih Allah selalu baru. Come on. Rahmatnya pun seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Lagu dengan sukacita, dengan sukacita ku kan. Jemaat boleh loh sambil joget. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Bebas sing selamanya, selamanya. Yang setuju tepuk tangan.
haleluya. Nyanyi, oh, Sang Raja, nyanyi baginya. Come on, nyanyi dengan sukacita kita sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya. Nyanyi bagi dia Sang Raja, nyanyi bagi dia Sang Raja selamanya, selamanya, yeah, selamanya, oh selamanya, selamanya, oh selamanya. Sama-sama saudara. Kayak saudara boleh ikutin saya ya. Yang sebelah sini juga. Come on, sama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Come on, sing. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Come on. Sama-sama, come on. Engkau yang termulia di mana? Ini pernyataan iman kami Tuhan. Wow. Segala kuasa dalam nama Yesusku. Yang bersuka cita katakan namanya Tuhanku yang teguh, kota benteng perlindunganku. Bumi di surga termasyur perkasa selamanya. Katakan saudara, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Saudara, nama di atas segala nama dikaruniakan buat Yesus, Tuhan yang kita sembah siang dan malam, amin. Kalau saudara sedang hadapi sakit penyakit, itu sudah disembuhkan Tuhan, sudah ditanggung di kayu salib saudara. Kalau hari ini saudara sedang terbelenggu, itu semua dilepaskan dalam nama Yesus saudara. Apa yang saudara sedang pikirkan, cancer, materi, kekhawatiran, di dalam nama Yesus diselesaikan saudara, amin. Amin. Boleh katakan seperti ini saudara. Say. Nama di atas segala nama, dengan iman, nama yang telah membebaskanku. Go, sing. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Siapa? Segala. Sekali lagi saudara dengan iman, nama di atas. Padan
Kau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama, ada kuasa dalam nama. Sekali lagi saudara, terima. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sama-sama. Amin. Tuhan kita dahsyat. Berapa banyak yang bersuka cita saudara? Jangan takut, engkau punya Tuhan. Apapun yang terjadi di luar sana, selama ada Yesus, semua baik-baik saja saudara. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara, sebelum kita berikan persembahan misi, mari Bapak Ibu saudara boleh kita angkat tangan kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kira-kira adakah yang baru hari ini hadir di tempat ini? Puji Tuhan. Selamat datang satu orang, ada lagi. Wah, 2 orang, selamat datang. 3 orang, puji Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bapak Ibu nanti yang baru datang, kalau memang belum punya tempat ibadah yang tetap, minggu depan kesini lagi. Sama-sama dengan kita jadi keluarga baru di tempat ini. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum itu saja kita boleh berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah terima hadirat Tuhan, kami boleh mengekspresikan ucapan syukur kami, sukacita kami bersama dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kesempatan mau Kamu pakai untuk kami beri persembahan ini Tuhan. Untuk pelayanan misi di tempat ini Tuhan. Biarlah Kau berkati kami yang memberi, yang mengelola, bahkan nanti yang menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan memberi dengan sukacita. Boleh bersama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, persembahan bisa diberikan secara scan QR yang ada di depan atau juga kantong-kantong yang sudah dijalankan. Tuhan berkati, selamat memberi. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari katakan bersama Bapak Ibu, tiada pernah kami ragu. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari angkat tangan kita bersama katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Engkau Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 1000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di
Yesus sertaku. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita mau dengar firman Tuhan dengan iman, katakan. Tiada pernah ku ragu kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Dan meski langit itu tampak suram Tuhan, dan awan gelap melangkah menghalangi langkah kami Tuhan, pun kami mau berkata, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggal. Katakan, diriku walau 1000 rebah, walau 1000 rebah. Mari sambil berdiri Bapak Ibu Saudara, berdiri bersama, kita nyanyikan dengan segenap hati. Amin. Siapkan hatimu dengan iman saudara. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, katakan saudara, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Sekali lagi Bapak Ibu, dengan segenap hati katakan, walau 1000 rebah, yes, rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus takkan kami goyah. Amin. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apapun yang kami alami, kami tidak akan pernah goyah karena kami punya Tuhan yang menjadi gunung batu bagi kaki kami, langkah-langkah kami untuk tetap hidup di dalam kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami ada di tempat ini untuk memuji bersama-sama, menyembah bersama-sama, mempersembahkan yang terbaik bersama-sama di hadapan-Mu. Kami tahu ini semua karena Engkau masih memberi kesempatan dalam hidup kami, untuk kami semakin hari semakin mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih, berbicaralah kepada kami Tuhan untuk hari ini. Telah kami menjadi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, dan tetap menjaga pengurapan Tuhan itu atas hidup kami. Sehingga ketika kami menjadi orang yang diurapi, maka kami punya telinga yang mampu mendengar firman-Mu. Dan apa yang kami dengar, kami mengerti dengan pikiran kami. Tapi lebih daripada itu Tuhan, kami urapi kami Tuhan. Karena kami percaya ketika kami hidup dalam pengurapan Tuhan, maka apa yang kami dengar dan kami mengerti, semua tertabur di tanah yang baik, yaitu hati kami, hidup kami Tuhan. Sehingga akan bertumbuh berbuah dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih. Urapi juga hamba-Mu yang menjadi berkat di tempat ini. Kiranya pengurapan Tuhan yang membuat menjadi hamba yang sederhana. Maka perkataan-perkataan oleh karena Roh Kudus memiliki kuasa untuk kami semua diberkati di tempat ini. Terima kasih. Mari kita semua anak-anak Tuhan yang siap diberkati dengan perkataan Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Amin. Amin. Ya, sebelum duduk, mari kita lihat kanan kiri kita, lalu kasih salam. Lalu katakan masih hidup gitu ya. Karena
Ada banyak orang yang hidup tapi sesungguhnya mati secara rohani. Tapi banyak juga orang yang sudah ada di rumah duka, sudah mati tapi mereka memiliki hidup kekal karena punya Tuhan Yesus sebagai juru selamat atas kehidupannya. Mari yang percaya katakan amin. Kalau sudah kasih salam kiri kanan kita masih orang yang hidup. Ciri makhluk hidup adalah makhluk itu bisa bertumbuh, ya, berbuah. Maka kita semua ada di gereja ini, saya berharap kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati kita semua. Nah saudara, hari ini maka kita akan berbicara tentang iman yang besar. Katakan iman yang besar. Karena iman itu ternyata ada iman yang kecil juga, ya. Iman yang kecil saja sebesar biji sesawi itu akan bisa memindahkan gunung. Kita semua hafal, ya. Sehingga kita memilih iman kecil aja deh gitu ya. Karena iman kecil aja sudah gunung bisa dipindahkan. Tapi rupanya Tuhan itu berbicara bahwa dia ada juga iman yang besar. Maka kita bukan hanya memiliki iman yang kecil, tapi kita juga harus memiliki iman yang besar. Saudara, maka biarkan tema kita iman yang besar ini kita baca dari Matius 15. Kita akan belajar dari seorang wanita Kanaan ayat 21 sampai 28. Nah, ayat ini akan kita baca bersama-sama, ya. Matius 15 ayat 21 sampai 28 itu berbicara tentang iman yang besar. Perempuan Kanaan yang percaya. Mari kita baca ayat 21 sampai 28 bersama 1, 2, 3 dengan suara yang keras. Ayat 21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, iman yang besar ini maka bukan hanya memindahkan gunung, tetapi dikatakan dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi apa yang menjadi permohonannya, apa yang menjadi permintaannya, apa yang menjadi keinginannya, dan apa yang menjadi kerinduannya, maka Tuhan Yesus katakan, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dikatakan, kenapa saya bilang iman besar? Karena Tuhan Yesus berkata, "Hei ibu, besar imanmu." Ya, ini seorang wanita. Jadi saudara pantas di gereja ini, maka kalau kita hitung lebih banyak perempuannya daripada laki-lakinya. Nah, karena ibu ini seorang wanita. Ya, ibu ini namanya ibu pasti seorang wanita. Tetapi yang luar biasa dari seorang ibu ini dicatat dalam firman Tuhan, walaupun namanya tidak ada, tapi apa yang dia lakukan, apa yang menjadi tindakannya, maka itu dicatat dalam Alkitab yang luar biasa ini. Untuk menjadi contoh bagi kita, dan ibu ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Hai ibu, besar imanmu." Maka akibat daripada iman yang besar, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki. Apa keinginan ibu-ibu semua di tempat ini ketika berdoa? "Tuhan, jadikanlah suamiku yang menurut sama saya," gitu. Atau, "Tuhan, anak-anakku ini biarlah masuk perguruan tinggi, masuk tes dan lain sebagainya dan seterusnya." Atau kebutuhan apa yang saudara sudah begitu lama saudara naikkan di hadapan Tuhan, tetapi rasanya kadang-kala Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Saudara, karena bukan hanya teriakannya, bukan hanya doa itu yang didengar Tuhan, tetapi yang dibutuhkan Tuhan, apakah teriakan dan doa kita ini, baik di tempat tersembunyi maupun di tempat terbuka, itu dibarengi dengan iman yang besar. Yang mengerti katakan amin. Saudara, maka pentingnya berdoa itu bukan hanya fasih lidah kita berdoa, bukan hanya kata-kata yang banyak dan seterusnya, tetapi keinginan yang kita tuangkan,
dalam doa-doa, apa yang kerinduan, yang pergumulan apapun yang kita tuangkan dalam doa-doa perkataan. Bukan Tuhan tidak membutuhkan kata yang banyak. Tuhan tidak membutuhkan fasih lidah kita. Tuhan tidak membutuhkan kepandaian kita berkata-kata. Tapi yang Tuhan inginkan adalah seperti wanita Kanaan itu adalah iman yang besar. Nah, tetapi untuk menjadi iman yang besar, untuk memiliki iman yang besar, maka ada ujiannya. Betul ya? Saudara, kalau kita sekolah dari TK, pasti untuk masuk SD pun ada ujiannya. Anak saya disuruh menulis, bisa enggak? Gitu ya. Lalu begitu bisa, walaupun enggak sempurna, tetap bisa masuk SD masuk ke SMP, butuh ujian lagi untuk bisa masuk ke level yang lebih tinggi lagi. Dari SMP untuk SMA, SMA untuk perguruan tinggi. Makin lama ujiannya juga makin luar biasa. Ya susahnya, yang mengerti katakan amin. Ya, bahkan bukan hanya ujian ketika kita akan naik tingkat, naik level di hadapan Tuhan. Tapi juga kehidupan sehari-hari. Ada ujian harian, betul ya? Kalau sekolah ada ujian harian kan? Ada ujian mendadak yang gurunya nggak ngomong, tiba-tiba langsung tutup buku, lalu dibacakan soalnya. Hari ini pun mau siap mau tidak siap, ada ujiannya, betul ya? Ada ujian harian, ada ujian mendadak, ada ujian semester yang secara periodik kita selalu diuji dengan banyak hal. Yang mengerti katakan amin. Nah, iman kita secara rohani juga rupanya iman yang besar ini yang dimiliki oleh wanita ini. Sehingga Yesus bisa berkata, didengar oleh para murid-murid dan dicatat oleh Matius karena satu hal. Ada ujiannya yang begitu luar biasa. Sehingga Yesus berkata, ibu imanmu besar. Siapa wanita ini? Bukan murid, bukan yang mengikuti tiap hari Yesus. Ya, kalau kita lihat itu loh ya. Tapi yang berteriak-teriak kepada Tuhan dengan pergumulannya karena anaknya apa? Sakit. Anaknya dirasuk setan dan sangat menderita. Bukan hanya dirasuk setan, tapi juga sangat menderita kehidupannya. Mungkin yang kayak hal ini gak bisa dilakukan untuk pergi ke tabib. Gak bisa. Tapi ketika datang kepada Yesus itu dengan pengharapan anaknya tidak menjadi menderita dan dilepaskan dari kuasa kegelapan ini. Ya, yang membuat anaknya wanita ini begitu menderita. Nah saudara, ujian apa yang diterima oleh wanita ini? Mari kita akan pelajari dari ayat-ayat dalam satu perikop ini. Saudara, ujian itu bisa datang dari orang-orang sekitar Tuhan Yesus dan ujian itu juga bisa datang dari Tuhan sendiri. Yang berarti katakan amin. Kadang-kala saudara ketika kita berdoa, ternyata ujian itu tanpa kita sadari datang dari orang-orang Tuhan Yesus. Orang-orang percaya, murid-murid Tuhan. Tapi juga Tuhan Yesus sendiri juga kadang-kala menguji apakah kita memiliki iman yang layak untuk menerima jawaban Tuhan. Nah saudara, mari yang kita lihat yang pertama. Ayat 23. Saudara, kalau kita sedang menghadapi ujian, jangan menyerah. Jangan menyerah. Kalau kita sedang berdoa, hari ini gak dijawab, jangan menyerah. Terus pray until something happen. Ya. Terus dorong iman kita. Supaya kita terus melakukan ini. Karena kita menunggu jawaban Tuhan. Oh jawabannya berbeda. Tidak masalah. Tetapi jawaban Tuhan itu pasti ada buat saudara dan saya. Mari dikatakan amin. Ayat 23, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ayat 23. Dengar suara. Tetapi Yesus lalu suruhlah ia pergi dengan berteriak-teriak. Saudara lihat, ayat 23 dikatakan apa tadi? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Bahkan lalu murid-muridnya, artinya orang di sekitar Tuhan Yesus kemanapun Yesus pergi, datang dan meminta kepada Tuhan Yesus, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara, satu hal yang harus kita pelajari dari ayat 23 ini. Saudara, ketika kita berdoa, pernahkah saudara mengalami ketika berdoa Tuhan itu seperti tidak menjawab doa kita? Tadi di ruangan belakang sharing sama Pak Gembala,
Roy ya, tentang anak perempuannya yang luar biasa, itu perlu disaksikan kepada jemaat. Doa sudah, pasti kita semua pernah mengalami. Kita semua pasti pernah mengalami doa. Bu, doa sudah. Bahkan kalau kita dinasihati pengerja yang lain, bu, doa, teriak sama Tuhan, jangan teriak sama manusia, terkutuklah kamu. Wah, kita marah luar biasa. Bukannya enggak doa, kita sudah doa jengking-jengking, tersungkur-sungkur sampai kepala kita hitam semua nih Pak. Doa sudah, tapi Tuhan itu kayak sepertinya diam, enggak pernah dengarkan doa saya. Untuk orang lain dia dengar, untuk dia dengar. Lihat kesaksian-kesaksian yang ada di mimbar ini luar biasa. Doanya didengar Tuhan, tapi saya doa satu hal saja tidak didengar, dan itu bukan hanya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, tapi sudah berbulan-bulan. Bahkan ada yang bertahun-tahun berdoa. Untuk teman hidup anaknya, untuk apa? Untuk teman hidupnya sendiri. Atau untuk pekerjaannya, untuk pergumulan hidupnya. Doa untuk suaminya. Suami saya sudah saya doakan dari dulu Pak. Gak pernah berubah-berubah misalkan gitu. Tapi mari kita akan lihat. Saudara dan saya pasti pernah mengalami yang namanya doa itu sepertinya Tuhan itu diam. Dan wanita itu menghadapi ujian yang pertama. Tuhan Yesus bahkan sama sekali tidak menjawab. Bahkan yang luar biasa, murid-muridnya berkata, suruh ia pergi. Karena ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara, pernah saudara menghadapi kayak gini? Yesus itu seperti diam, bahkan orang-orang dalam gereja, teman-teman kita, bahkan orang-orang yang berkata mengasihi Tuhan, orang-orang di sekitar Tuhan, orang-orang Kristen sendiri artinya, yang menjadi teman kita, saudara kita, dia berkata, udahlah, gak usah doa, gak usah teriak-teriak kayak begitu, percuma. Gitu loh. Jadi para murid itu sepertinya berkata, Tuhan Yesus saja diam, kenapa mesti? Maka suruh Tuhan dia pergi, makanya dia ngomong sama Tuhan Yesus. Suruh dia pergi, ganggu, teriak-teriak terus. Artinya doa teriak-teriakan itu percuma, bahkan mengganggu kita. Yang berarti katakan amin. Saudara pernah mengalami ini? Ya. Kalau sebagai hamba Tuhan itu kita pasti pernah mengalami dan sering mengalami seperti ini. Karena ini ujian untuk memiliki iman yang semakin besar, semakin nyata di hadapan Tuhan Yesus. Yang berarti katakan amin. Kita tidak hanya hamba Tuhan yang sembarang biasa-biasa. Bukan menjadi jemaat-jemaat yang biasa di tempat ini. Tapi menjadi jemaat-jemaat yang punya iman. Semakin hari semakin besar. Semakin hari semakin besar. Karena menghadapi ujian-ujian yang seperti ini. Udah doa lama. Kayaknya gak naik-naik pangkat. Yang itu naik pangkatnya cepet banget. Saya kok lama sekali. Tuhan tolong. Saudara, sebelum saya jadi hamba Tuhan, SMA itu saya pengen jadi masuk di Akabri. Jadi bapak saya angkatan darat, jadi saya pengen masuk angkatan darat. Saya itu latihan, puter stadion itu, kalau 5 kali itu kecil. Lari, pokoknya tiap pagi, hampir tiap hari saya latihan lari. Muterin di stadion. Suatu hari teman saya gak pengen jadi aktif. Dia pengen masuk perguruan tinggi. Pas kita mau lulus, bapaknya meninggal. Lalu dia nangis karena itu sahabat saya. Tinggal satu perumahan, dari SMP, SMA, satu sekolahan, tetangga kan satu perumahan. Belajar bareng, tidur di rumah saya bareng, masak bareng. Lebih banyak masak barengnya daripada belajar barengnya gitu ya kalau malam. Saudara, nyolong telur asin juga bareng gitu loh. Warung, dia pakai baju telur, masukin di jaketnya gitu, saya diem aja gitu. Sama-sama berdosa. Gitu ya. Jadi berdosa bareng dan lain sebagainya. Dia bukan anak Tuhan, saya anak Tuhan. Tapi sama-sama anaknya tentara di perumahan saya. Nah saudara, lalu karena bapaknya meninggal, dia nangis, saya peluk. Dia saham, aku udah gak bisa sekolah perguruan tinggi, aku udah gak punya masa depan, aku udah hancur hatinya. Lalu dia berkata sama saya, bisa gak? Kamu mau kemana? Aku mau daftar Akabri dulu, tapi juga daftar perguruan tinggi. Perintis 1. Saya bilang, terus aku bilang, Han, namanya Han, kamu ikut aku aja. Ayo, mau
ngurus surat-surat daftar kamu. Dia ikut naik sepeda sama saya. Pergi ke kelurahan dan lain sebagainya kan. Bikin surat dulu, surat bebas dari apa itu. Kalau sekarang apa namanya? Nah, itulah pokoknya di kantor polisi. Bareng-bareng, naik sepeda bareng-bareng. Lalu terkumpul itu semua, kita daftar bareng-bareng. Saudara. Lalu saya yang begitu sudah nyiapkan. Lalu saya ajak dia latihan. Muter lapangan bola, bukan stadion. 5 kali dia udah pingsan. Aku gak kuat gitu ya. Pingsan. Tak suruh istirahat di bawah pohon. Ya, baru 5 kali muter aja gak kuat. Lalu tapi daftar. Saudara, itu daftar. Kan bertahap ya. Saya baru di tingkat provinsi. Daftar. Naik timbangan. Ceklik. Lalu tentara bilang, wah, Dek, timbangannya kurang. Udah pulang aja dulu, Dek. Daftar lagi tahun depan, makan yang banyak gitu ya. Oh. Tapi dia dari tes ke tes masuk. Pensiun bintang 2 atau bintang 3. Pernah dan lanut. Mana ini? Biarin, gak apa-apa direkam gak apa-apa. Mana ini? Halim Perdana Kusuma. Lalu pindah dan lalu sana. Saudara, masuk di kota saya, dia satu-satunya yang lulus di angkatan udara. Kepolisian kalau angkatan darat biasa angkatan. Tapi udah gitu angkatan udara juga jadi penerbang lagi. Bintang 1-nya pernah dalam sini. Nah saudara, saya karena bapaknya udah meninggal kan, teman saya tadi. Dia sampai bicara sama ibunya, Bu, yang boleh datang hanya 2 undangannya, yaitu ibu dan Sabto. Begitu saya datang ke Magelang, melihat dia maju, badannya udah beda sekarang. Mana tuh, itu. Hati saya begitu meluap gembira. Tapi di satu sisi, saudara, saya bangga ngelihat dia, tapi satu sisi yang lain apa? Saya sedih. Tuhan, doaku gak kau dengar. Aku yang punya inisiatif, aku yang ajak ngurus, aku yang sudah nyiapin diri, bukan tidak nyiapin diri. Aku yang berdoa di gereja. Tapi engkau tidak jawab. Masa kau jawab dia? Marah saya. Pada siapa? Pada Tuhan. Kurang ajar kan? Karena doa tidak dijawab. Tapi lihat perempuan ini. Perempuan ini beda. Ketika dia Tuhan itu diam. Ayat 23. Bahkan orang lain berkata, udah percuma. Tapi saya nggak ada yang bicara, teman-teman saya bicara, percuma kamu doa, percuma kamu ke gereja, nggak ada. Tapi perempuan ini, murid-murid itu berkata, suruh dia pergi. Suruh berhenti. Suruh dia tidak ada di hadapan kita. Gitu loh. Karena Tuhan kelihatannya diem aja nggak jawab dia. Saudara, ujian yang pertama. Luar biasa. Saudara pasti pernah mengalami. Saya sering mengalami. Tapi itu yang membuat iman kita makin lama makin bertumbuh. Demikian pula wanita ini. Saudara, wanita itu yang luar biasa wanita ini. Ini wanita Kanaan. Bukan wanita Yahudi. Bukan wanita Israel. Bukan wanita umat pilihan Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita yang sudah menjadi umat pilihan Tuhan, doa kita pasti akan dijawab Tuhan. Tuhan ingin kita punya iman yang bertumbuh. Bertumbuh terus-menerus menjadi dari kecil menjadi besar. Dan wanita Kanaan ini bukan anak Tuhan. Tapi dia punya iman yang besar kepada Yesus. Yang berarti katakan amin. Nah coba mari kita lihat. Ayat 24. Yang kedua. Ayat 24. Jawab Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Dari umat Israel. Saudara lihat ya. Ketika ayat 24 itu menjawab apa? Dia menjawab karena tetapi sama sekali ayat 23 Yesus bilang, lalu murid-muridnya datang, suruhlah ia pergi mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Pertanyaan, jawaban ini jawaban untuk siapa? Para murid. Artinya, udahlah, kamu masa gak ngerti? Saya ini datang untuk kalau bangsa Israel ada yang hilang. Buat murid-murid, kalau menghilang dari hadapan, aku datang itu untuk kalian. Bukan untuk wanita ini. Gitu loh. Kenapa kamu mesti
ngomong kayak begitu, gitu loh kira-kira. Jadi mendidik para murid. Ayat berikutnya, ayat 25 dikatakan gini. Tetapi perempuan itu, ini ketika Yesus itu nggak pernah jawab, bahkan orang-orang sekitar Tuhan Yesus itu berkata, suruh mereka diam. Artinya doa kita ini nggak perlu lagi berdoa. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Yang menarik itu adalah, tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Saudara, tapi kita tetap datang dalam ibadah. Sekalipun doaku gak dijawab, aku tetap ada ibadah. Itu juga yang aku lakukan, walaupun aku marah sama Tuhan. Tapi gak pernah tinggalkan Tuhan. Tetap datang kepada Tuhan. Tetap, karena Tuhan itu, kadang-kala kita berdoa untuk satu tujuan dalam hidup kita, keinginan kita. Tapi Tuhan punya keinginan yang lain yang lebih jauh, lebih luar biasa dibandingkan doa kita. Yang berarti katakan amin. Cuman wanita ini memang permintaannya untuk itu. Tapi kadang-kala kita seringkali berdoa yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena Tuhan itu ingin ada yang luar biasa, yang harus engkau miliki. Yang bukan hanya sekedar doamu itu. Yang berarti katakan amin. Sehingga kadang-kala Tuhan itu menguji kita seperti demikian ini. Seolah-olah dia diam. Lalu tapi sikap wanita ini yang sangat dihargai Tuhan. Dia tetap datang kepada dia dan menyembah kepada dia. Saudara jangan putus asa untuk berdoa. Jangan pernah menyerah untuk berdoa. Jangan pernah kehilangan harapan ketika doamu belum kejawab. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Mungkin Tuhan hari ini ingin sedang menguji saudara dan saya. Supaya ada sesuatu iman yang bertumbuh dalam kehidupan kita. Bukan iman yang seperti yang lalu. Sekalipun wanita itu tidak dijawab doanya. Sekalipun Tuhan itu tidak menjawab doanya. Sekalipun kelihatannya orang di sekitar Tuhan itu menganggap apa yang dia lakukan itu percuma. Tapi wanita itu tetap datang dan menyembah kepada dia. Mendekat terus. Saudara seperti saat ini sedang mendekat kepada Tuhan. Yang berarti katakan amin. Saudara kenapa datang di gereja bersama-sama? Karena aku ingin dekat Tuhan. Kenapa saudara baca Alkitab? Karena aku ingin dekat Tuhan, ngerti apa yang dimaksud Tuhan. Janjinya dan perintahnya. Kenapa kamu memuji menyembah? Karena aku ingin dekat kepada Tuhan. Karena aku menyembah dia. Aku ingin menyenangkan dia. Aku tahu, aku memuji karena aku tahu perbuatannya luar biasa buat sekalipun belum aku alami. Tapi aku tahu dia pasti merancangkan perbuatan yang luar biasa. Maka aku ingin memuji di tempat ini. Ya, aku menyembah karena aku tahu dia Allah yang layak disembah. Wanita ini datang dan mendekat lalu menyembah dia. Ayat 25 dikatakan, ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, loh, sudah datang ke gereja. Ya, sudah datang ke gereja, sudah menyembah, sudah mendekat kepada Tuhan. Gak lari loh dari Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anak saya ketika mempersiapkan skripsi, judulnya ya karena jurusannya politik, tentang pilkada, intoleransi dalam pilkada, peran media dalam pemilihan pilkada di Jakarta. Lalu sambil lewat saya godain dia, Yesus saja juga rasis kok. Saya bilang gitu, dia kaget, dia tinggalkan tuh komputernya. Bapak macam-macam aja, di mana ayatnya? Baca aja Matius 15. Dia baca, iya boy. Bayangin, wanita itu dikata-katain apa? Gak pantas. Apa yang buat orang Israel diberikan kepada orang Kanaan? Gak pantas. Apa yang menjadi bagian anak-anak Tuhan diberikan kepada orang lain. Yang berarti katakan amin. Itu ujian. Saudara, seolah-olah kita ini, Tuhan, aku ingin berdoa, air mata udah keluar. Tapi kok mereka yang terima. Kita seperti orang gak pantas di hadapan Tuhan. Yang berarti katakan amin.
jangan pernah putus asa. Karena Tuhan sedang menginginkan imanmu bertambah lebih besar kepada Dia. Yang berarti katakan amin. Tuhan itu lihat. Petrus saja di setan-setani. Nyangkau iblis. Ketika dia tidak punya pikiran seperti pikiran Kristus. Ini saya catat lagi. Kepada wanita Kanaan ini. Gak pantas yang untuk anak Tuhan diberikan kepada anjing. Tapi reaksi wanita ini apa? Lihat, reaksinya apa? Kata perempuan itu, begitu merendahkan diri, luar biasa di hadapan Tuhan. Dia berkata, benar, benar, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia tetap merendahkan diri. Bukan malah marah. Bukan malah ego yang naik. Wah, kurang ajar ya. Lu ngomong gua anjing ya. Udah gak doa-doaan, gak minta-minta lagi. Udah bodo amat, dia balik. Enggak. Tapi dia merendahkan diri karena begitu besar kasihnya. Dia akan doa yang dia naikkan, teriakannya kepada Tuhan. Karena itu untuk anak yang sangat menderita dan dikasihnya. Maka dia mampu merendahkan diri. Benar Tuhan, saya anjing. Tapi bukankah anjing itu makan bukan dari bagian itu. Tapi sisa-sisanya aja. Remah-remahnya. Wah, pantas kalau Tuhan itu bicara apa? Kerendahan diri dari wanita itu. Berkata imanmu besar ibu. Ibu imanmu besar. Saudara, berdoa di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar berkata-kata. Tapi butuh iman percaya. Sekalipun belum terima. Tapi punya iman yang besar. Tapi bukan hanya sekedar percaya. Tapi juga perlu merendahkan diri. Yang berarti katakan amin. Di hadapan Tuhan. Aku orang gak layak. Tapi aku ingin Tuhan. Yang berarti katakan amin. Tuhan pasti menjawab. Karena kepentingan adalah ketika menghadapi ujian seperti ini. Apakah engkau tetap percaya? Tetap yakin bahwa Tuhan akan jawab. Maka ketika dia tetap percaya, merendahkan diri. Dia tetap mendekat dan menyembah kepada Tuhan. Dan dia tetap berteriak kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata. Ayat 15 mana tadi? Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yang mengerti, mari kita pakai berdiri di hadapan Tuhan. Saudara, apakah hari ini ada di antara saudara yang saat ini sedang berdoa? Saya melihat pasti hampir semua hari ini datang mendekat kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan karena punya beban yang akan didoakan sekalipun itu tidak terucapkan. Bahkan Tuhan berkata begini, banyak doa-doa yang tidak bisa kita ucapkan, tapi Roh itu membantu di dalam doa yang tidak terucapkan. Yang berarti katakan amin. Roh Kudus dalam hidup kita. Maka kita diajarkan di tempat ini untuk berbahasa roh. Karena kadang-kadang roh kita ini ketika berdoa dalam roh dan kebenaran, iblis gak ngerti apa yang kita doakan. Tapi saya percaya di tempat ini, pasti semua membawa beban doa-doa kepada Tuhan. Sehingga mendekat dan menyembah kepada Dia. Tuhan ingin bukan hanya sekedar kita mendekat dan menyembah. Tapi Tuhan ingin iman yang besar. Percaya sekalipun belum ada. Percaya bahwa Tuhan pasti jawab doa saya. Yang berarti katakan amin. Apa yang kau hadapi, hadapkan kepada Tuhan dan berkata dalam lagu ini. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Pun akan berubah
percaya. Amin. Amin Tuhan. Yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara, ketika berdoa, Tuhan inginkan bukan berdoa dengan ketakutan dan kekhawatiran akan hidup. Tapi Tuhan ingin ketika kita berdoa dengan merendahkan diri. Kekuatan kita tidak seberapa, tapi alamat doa kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dengan iman percaya yang semakin besar kepada Tuhan. Terus mendekatlah kepada Dia. Terus sembah Tuhan. Maka Tuhan akan melihat imanmu yang besar dalam doa-doa yang kau naikkan di hadapan Tuhan. Hari ini, kesempatan yang baik dalam hadirat Tuhan. Apa yang kau kumpulkan, apa yang kau doakan, mungkin sakit penyakitmu, mungkin kehidupan ekonomimu, mungkin hubunganmu satu dengan yang lain yang belum dipulihkan. Maka Tuhan itu akan sanggup. Dia mau dan mampu tolong kita. Jangan pernah takut. Karena ketakutanmu itu akan mengurangi iman percayamu. Karena Tuhan berkata di dalam ketakutan, kasih-Mu menjadi tidak sempurna. Tuhan tolong. Tuhan tolong kami Tuhan. Mari yang berdoa, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan melihat. Ini tangan yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Tangan kami yang terangkat ini mewakili doa-doa kami Tuhan. Kami mendekat kepadamu dan menyembah kepadamu. Tolong Tuhan. Biarlah teriakan kami ini sampai di hadapan-Mu. Dan iman kami Engkau perhitungkan sebagai iman. Percaya kepadamu Tuhan. Oh Rabba Shanda Rabata Kararabararabararabararabararabararabar. Mari berdoalah, berteriaklah kepada Tuhan. Bicaralah kepada Tuhan. Katakan dengan tidak jemu-jemu kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Inilah doa anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah gerejamu ini menjadi kesaksian yang luar biasa. Karena ada tangan Tuhan yang diulurkan. Ada tangan yang diarahkan kepada setiap anak-anak-Mu. Sehingga anak-anak-Mu bukan hanya dijawab doanya. Tapi akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Bagi seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan. Karena kami percaya. Kami sangat yakin. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan.
Katakan dia mengenyangkan, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tegur kami, Engkau ajar kami supaya kami kembali seturut firman Tuhan. Biar setiap kami yang mendengarkan, kami jadi pelaku-pelaku yang mau dikoreksi dan kerja dengan baik di dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu lebih dalam lagi, lebih luas lagi Tuhan. Biar penuh dengan hikmat, penuh dengan warta-warta yang baru yang kami mau dengar, supaya kami setiap kami diberkati dan iman kami timbul karena mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap kami dalam ruangan ini. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Biarlah sambil memberikan persembahan ini, kami tetap bersuka cita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang diberkati dan siap memberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita yang akan dijalankan lewat kantong persembahan, atau juga saudara bisa berikan lewat scan QR code yang sudah ada terserah di layar nanti Bapak Ibu Saudara. Selamat memberi dengan sukacita, Tuhan memberkati. Halo Shalom Saudara, bersama saya Ingrid. Mari kita saksikan LPG News minggu ini. Untuk kegiatan doa, saudara bisa melihatnya di layar. Saudara, kami mempermudah saudara untuk bisa melayani saudara dengan membuka counter ibadah di halaman gereja kita untuk menjawab dan membantu saudara mengenai informasi yang terupdate tentang gereja kita GBI LPG. Ada berbagai informasi yang akan saudara dapatkan dan ayo saudara buat KKJ, Kartu Keluarga Jemaat, untuk mempermudah kami mengenal dan melayani saudara. Belajar dan dilengkapi untuk menjadi berkat, Bapak Ibu Saudara, kita juga mengadakan Bible Study, di mana saudara bisa belajar dan sepuasnya bertanya tentang apa yang bersama-sama kita pelajari tentang Tuhan melalui firman-Nya. Ayo bergabung bersama kami. Untuk info tanggalnya, di bulan September ada di tanggal 13 dan 27 September. Ayo bergabung. Saudara juga bisa mengikuti media sosial kami di YouTube, Instagram, dan Facebook. Bahkan saudara bisa diberkati melalui renungan harian yang update setiap hari. Berikut informasinya. Dan berikutnya, dari tim pujian dan penyembahan mengundang Anda yang rindu melayani sebagai imam musik, terutama pemain piano dan kaum pria untuk melayani sebagai worship leader dan singer. Ayo jangan sia-siakan talenta Anda. Bagi saudara yang ingin bergabung, ayo menghubungi KBRI. Ini juga info yang luar biasa bagi saudara yang rindu melayani anak-anak dan remaja. Kami membuka kesempatan melayani guru sekolah minggu, pembina GC atau junior church, pemusik dan content creator. Saudara bisa menghubungi Kak Esther atau bisa dapat ke counter ibadah yang Disciples of Jesus. Ayo anak muda, bersama-sama beribadah, bergabung di ibadah kami. Seru dan luar biasa memberkati. Untuk bulan September ada di tanggal Sabtu 23 September jam 5 sore di tempat ini. Oh ya, ada info juga nih untuk sosial media WDJ, ada di Instagram yaitu yang di Jesus. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa memberikannya melalui QR atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar saudara. Selamat memberi. Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar OTA atau orang tua asuh, bagi info untuk OTA saudara bisa menghubungi call center kami.
Dan kami himbau saudara untuk mengikuti KUL. Untuk informasi KUL, saudara bisa menghubungi call center kami. Nah, ini dia Gembala KUL dan wilayah KUL yang ada di GBI LPG. Saudara, ada info terbaru nih, kita ada KUL para pria. Bagi bapak-bapak dan abang-abang yang belum ikut KUL, ayo bergabung. Untuk informasi bisa lihat di layar. Dan Bapak Ibu Saudara, kami juga memberikan kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk menabur, untuk merenovasi ruangan sekolah minggu, dan juga jika Bapak lihat BBI menggalang dana dengan berjualan di halaman gereja kita yang diperuntukkan untuk merenovasi ruangan sekolah minggu. Ayo saudara, ambil kesempatan untuk menabur di rumah Tuhan. Demikian pengumuman minggu ini. God bless you. Dan hari ini mari kita akhiri ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa sekali lagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan. Pastor Sabto Edi, Bapak Pendeta Sabto Edi yang telah Engkau utus menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Menjadi berkat hari ini buat kami semua, buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Engkau terus pakai hamba-Mu, urapi, nyatakan kemuliaan-Mu, perkenanan-Mu atas hamba-Mu dalam penggembalaannya Tuhan di gereja, pelayanannya, keluarganya. Berkati Tuhan, bahwa terus dia selalu Tuhan naik bersama Engkau, menyatakan rencana-rencana Tuhan yang dahsyat Tuhan dalam pelayanannya, kehidupannya, dan keluarga besarnya. Kami percaya hamba-Mu ini Tuhan ada terus dalam perkenanan dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau juga Tuhan yang menuntun gereja-Mu hari ini GBI LPG. Semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Semakin menyenangkan hati-Mu, living to please God. Kami hidup untuk menyenangkan Tuhan. Biarlah ada keunitian di antara kami, ada kesatuan hati, ada saling menolong dan mendoakan, ada perkenanan Tuhan atas setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua diberkati. Pekerjaan, usaha, pelayanan, sekolahnya diberkati Tuhan. Engkau buat kami berhasil, Engkau buat kami semua menjadi pemenang bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati terus gereja-Mu ini, berkati terus daerah ini, Pondok Gede dan sekitarnya. Biar nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan di tempat ini dan di daerah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sepanjang minggu ini, kasih anugerah-Mu menyertai kami, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Penuhkan sukacita kami, pengharapan kami akan Engkau. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, mari Bapak Ibu Saudara arahkan hati kepada Tuhan. Angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah, dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya, memberkati, menyertai kita sekalian dari saat ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua dengan permai, dan kita semua akan bersama dengan Tuhan Yesus hingga selamanya. Mari semua percaya, sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu Saudara. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan suka